Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorialnya. Kemarin kita baru sampai ke pengenalan di CodeIgniter ya. Harusnya Anda sudah ada bayangan jadi bagaimana membuat controller, model, dan view atau tampilan. Kemudian kan kemarin juga sudah diberikan tutorial untuk templating sederhana menggunakan Bootstrap. Jadi berikutnya kita akan membuat halaman admin dari sebuah website. Kemudian mudah-mudahan tutorialnya kita sampai ke membuat sebuah website jadi menggunakan CodeIgniter. Oke, sekarang di pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah halaman login. Jadi semua panel admin kita lindungi dengan session atau dengan login ya. Ini pekerjaan yang kemarin. Nah, ini kan ketika saya panggil direktorinya, dia langsung masuk ke sini, ke halaman dashboard. Jadi bagaimana kalau misalkan nanti kita lindungi dulu dengan halaman login. Oke, sebelumnya kita cari dulu sampel dari halaman login yang sudah ada di halaman admin LTE. Biasanya ada di ekstra. Nah, ini kan halaman login yang ini ya. Ada di page example login.html. Sekarang kita ambil page example login.html. Ini saya copy ke halaman ini ya, code. Nah, di sini supaya semuanya tertib, saya mau membuat folder baru namanya admin. Jadi nanti kita pisahkan antara front end dan back end ya. Nah, semua semua result yang berhubungan dengan admin kita simpan di folder admin supaya tertib. Nanti untuk front end kita simpan di sini saja, di luar nggak apa-apa, atau mau dibuat satu folder juga silahkan. Saya paste di sini. Sekarang kita masuk ke editor. Kita buat dulu halaman loginnya ya. Sekarang kita tes dulu. Kita lihat di controller itu. Di sini saya mau buat controller baru namanya login.php ya. Jadi supaya memisahkan antara controller admin atau front end, back end sama login. Oke, indeksnya kita akan direct ke this load view-nya admin, kemudian login.php ya. Sekarang kita coba di browser, kita cek dulu. Nah, ini sudah berhasil ya masuk ke sini. Sekarang kita custom ini ininya. Baik, ini sudah kita custom halaman loginnya. Oke, berikutnya kita akan membuat modelnya. Modelnya saya satuin aja lah di sini ya. Saya satuin dengan yang M depan ini. Di sini saya buat fungsi baru. Namanya doLogin. Nanti ini saya ketik dulu, setelah beres saya ketik nanti saya jelaskan. Oke, ini saya skip saja ketiknya. Ini sudah selesai. Jadi di dalam halaman login ini, halaman do login ya, ada do login. Satu lagi nanti ada jika tidak login. Oke, kita buat
fungsi baru ya. Oke, ini jadi ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk melakukan login, pengecekan username dan password jika ada di database dan sama, maka dia akan didirect ke di controller akan diproses. Tapi jika tidak, dia akan mengembalikan user data isi dari user loginnya ini 0, dibuat jadi 0 lagi ya. Oke, saya jelaskan dulu sedikit scriptnya. Jadi script ini adalah yang pertama dia akan ini post ya. Dia akan variabel post ini adalah dia menerima inputan dari halaman post tadi ya. Kemudian ini passwordnya yaitu karena kemarin kita membuatnya berupa MD5 ya. Ini kan MD5 nih. Kita tidak menggunakan yang bawaan dari PHP-nya. Yang bawaan dari PHP-nya pun yang bcrypt itu dia lebih panjang. Dia bisa sampai berapa ya, 60 karakter kalau nggak salah. Nah, ini karena kebetulan kemarin saya buatnya adalah tabel usernya sudah menggunakan MD5. Di sini pun saya jadi hashnya pakai MD5 juga ya. Jadi ini kan inputan password dari view login tadi, form login. Nah, ini saya kasih MD5 di depannya, jadi dia akan di hash menjadi MD5. Jadi nanti outputnya adalah akan seperti ini. Oke, kemudian setelah membuat variabel post dan password, nah di sini ada kode untuk meload database-nya. Jadi di mana database-nya itu adalah username sebagai post username. Nah, kemudian saya membuat variabel user baru lagi. Ini dia mengambil seluruh data tabel user. Ini row-nya ya, diambil. Nah, jika usernya ada, kemudian maka saya membuat variabel baru lagi, yaitu jika passwordnya betul. Jadi variabel ini diisi dengan username password yang ada di database dengan yang diketikkan di form itu sama nggak? Kalau sama, maka ini variabelnya. Kemudian role-nya itu apa? Nanti kalau misalkan di sini role-nya itu ada admin, customer, ada kasir, ada manager, apapun nanti Anda sesuaikan. Kemudian jika variabel ini dan variabel ini sama, maka lakukan sessionnya di set. Jadi set sessionnya sebagai si user ini, isi dari variabel user ini ya. Kemudian returnnya true. Tapi ya berarti jika tidak memenuhi if yang ini, maka return false. Tapi kemudian jika tidak login, maka sessionnya adalah 0. Itu ya scriptnya. Nanti script untuk login ini sebenarnya banyak, tekniknya banyak sekali di internet. Anda bisa menggunakan teknik yang manapun, bebas. Tapi karena kebetulan kemarin database saya sudah membuat seperti ini, tanggung. Jadi saya meneruskan codingnya menyesuaikan dengan database punya saya. Oke. Sekarang kita simpan. Sekarang masuk ke controller login. Nah, di controller login ini saya harus membuat indeksnya ini menjadi ada verifikasi dulu dari modelnya ya. Saya menggunakan if saja.
Oke, di sini saya sudah membuat di indeksnya itu ada verifikasi sedikit. Jadi jika ada post ya, jika ada post, kemudian di dalamnya lagi saya buat lagi if, jadi ada if bersarang. Jadi jika mcrude loginnya true, bernilai benar, maka redirect ke crude. Kayak chcrude itu maaf, bukan chcrude, apa ya, depan. Jadi dia akan didirect ke controller depan. Oke, tapi di controller depan pun kita harus pakai ini lagi. Jadi jika ini kan jika login ya, jika login berhasil maka direct ke controller depan, tapi di controller depan kita buat lagi if-nya. Caranya adalah kita membuat di konstruktor saja. Tadinya do login, sekarang is not login berarti. Jadi jika tidak login berarti masuk ke controller login ya. Ini harus masuk ke controller login lagi, akan didirect. Oke, itu sekarang kita coba dulu apakah sudah berjalan. Ini ya, berarti login. Sekarang tadi kalau nggak salah David ya. Oke, sekarang kita coba. David juga. Oke, sudah berhasil masuk ke sini. Nah, yang menjadi kuncinya adalah ini nih, di setiap controller Anda, kalau nanti Anda buat controller, ini masukin ini. Contoh ya, ini kalau misalkan tidak saya aktifkan ini, atau saya logout dulu ya. Ini saya logoutnya ini belum berhasil karena harus harus di custom dulu. Customnya berarti ada di menu logout. Oke, sudah berhasil nih di logout ya. Nah, ini kalau misalkan saya kan ada controllernya nih. Controllernya itu namanya depan. Nah, ini kalau misalkan saya ketik depan di sini, nggak mau, dia akan di-direct ke halaman login lagi. Kenapa? Karena di sini kita sudah tambah script ini. Jadi, jika belum login, ini kan masuk ke model depan, kemudian is not login. Nah, sedangkan di model depan is not login itu adalah nice sessionnya 0 ya. Jadi di setiap controller Anda harus menambahkan ini di konstruktornya supaya akan di load pertama kali itu ini. Jadi jika belum login ya dia akan didirect ke controller login ini ke sini. Sampel ya. Ini kan kalau saya ketik depan nggak bisa. Nah, ini kalau misalkan di controller depan ini saya disable, saya nonaktifkan codingnya, ini saya akses lagi depan. Nah, masuk kan? Itu fungsinya session karena sessionnya di bypass. Ini kalau saya aktifkan lagi, saya simpan, ini saya refresh, dia akan direct lagi ke login. Oke, jadi cara membuat login sederhana di CodeIgniter. Oke, nanti codingan ini akan saya share di Classroom. Anda silahkan boleh coba. Sampai di sini dulu tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.